Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan terus merenungkan tentang strategi penginjilan, ya. Setelah kita mempelajari kemarin tentang menggunakan situasi konkret yang menjadi media pemberitaan Injil. Ya, secara konteks kita melihat di dalam Yohanes pasal 4, yaitu kepada perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub, ya. Nah, saudara-saudara, dari situ kita bisa perhatikan bahwa kebutuhan akan air kehidupan itu menjadi kebutuhan yang paling konkret, yang paling real, paling relevan. Karena air itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat memang kemudian perempuan Samaria ini begitu merespon karena sumur Yakub itu adalah sumur kebanggaannya. Baik, nah itu kemudian situasi konkret itu yang Tuhan pakai sehingga sangat relevan dan itu mendarat. Nah, baru kemudian di follow up yang berikutnya. Maka strategi yang ketiga, PI yang ketiga adalah perlu kita mengungkapkan keberdosaan secara tepat. Nah, saudara-saudara, sebuah pertobatan itu pasti didahului oleh perasaan atau kesadaran seseorang akan dosa. Ya, maka kita perlu mengangkat bagian ini, tapi dengan kehati-hatian. Ya, kita tidak menyerang dosa, keberdosaan seseorang dengan frontal. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan melalui Yohanes pasal 4 ini bagaimana Yesus mengangkat dosa atau mengungkapkan dosa perempuan itu, tetapi dengan sangat persuasif. Begitu lembut, ya, dan tetapi juga begitu tajam. Sehingga tidak terlalu, ya, frontal, ya. Jadi saudara-saudara, setelah perempuan ini berkata bahwa berikan aku air itu, karena Tuhan menawarkan engkau, ketika engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi, dan bahkan dari dalam dirimu akan memancar aliran-aliran air kehidupan. Maka itu sangat mendarat dan dia begitu antusias dan dia katakan, berikan aku air itu. Tuhan Yesus katakan, ya, pergilah, panggillah suamimu, datanglah kemari. Nah, kemudian perempuan itu menjawab apa? Perempuan itu menjawab, aku tidak memiliki suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, ya. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, memang tidak semua yang Tuhan Yesus lakukan itu bisa kita kerjakan. Apalagi untuk mengetahui dosa secara detail, tentu itu hal yang sulit, amat sangat tidak mungkin kita bisa ketahui, karena ini berbicara tentang hati orang, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, hanya Tuhan yang tahu. Yang saya mau bagikan adalah cara Tuhan mengangkat dosa itu. Tuhan Yesus menggunakan cara yang persuasif. Tuhan Yesus menggunakan cara yang lemah lembut, ya, sehingga mengangkat sisi-sisi positif ketika dia mau lebih dalam lagi berbicara tentang dosa, yaitu tepat katamu, ya, dikatakan begitu, karena engkau sudah memiliki 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Ya, dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi kalau kita lihat, waduh, apa yang dilakukan perempuan, mana yang benar? Sudah melakukan perzinahan yang gak karu-karuan. Dia memiliki 5 suami tapi masih yang ada sekarang pun bukan suaminya. Di tataran masyarakat, di tataran kehidupan sosial, jelas-jelas perempuan ini berdosa. Dan tidak ada kebenaran sedikit pun. Mungkin banyak orang akan justru lebih menajamkan kembali dan mengangkat dosa-dosa dan kemudian secara frontal menyerang perempuan itu. Tapi kali ini Yesus tidak demikian. Yesus menggunakan cara-cara persuasif, mengangkatnya, dan kemudian membuat perempuan ini merespon dengan baik. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus sendiri juga perlu lakukan itu. Tidak terlalu salah kadang-kadang, ya, untuk menegur dosa. Tapi prinsipnya adalah begini, saudara. Seperti ketika Tuhan Yesus, ya, bicara dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat misalnya. Tuhan Yesus tidak menutup-nutupi begitu sengitnya Tuhan Yesus atas kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat itu.
Kenapa? Apa yang menjadi berbeda? Yang menjadi berbeda adalah karena mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka sengaja melawan kebenaran. Untuk yang seperti ini, Yesus tidak mentolerir. Karena niat hati mereka bukan mencari kebenaran. Niat mereka itu adalah melawan kebenaran. Tapi untuk perempuan ini berbeda. Perempuan ini memang belum tahu kebenaran. Yang dia tahu sumur Yakub ini memberikan kehidupan buat dia. Ini kebanggaan dia. Maka Tuhan menggunakan air kehidupan, ya, menggunakan media konkret yaitu air itu, air kehidupan untuk memberikan ya air yang tidak akan membuat dia haus lagi sepanjang masa. Itu hal yang menarik. Dan Yesus juga mengangkat, walaupun perempuan ini berdosa, Tuhan mengatakan, ya, dalam hal ini engkau berkata benar. Ini hal yang menarik. Nah, saudara-saudara, saya katakan, hanya orang yang menyadari dosa, maka mereka akan melihat kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Hanya orang yang menyadari akan dosanya, maka mereka mampu melihat kasih anugerah, kasih karunia Tuhan itu begitu melimpah. Maka kemudian dia akan merespon dengan benar. Saudara-saudara, saya merasa bahwa di bagian ketiga ini perlu kita melatih diri untuk mengetahui bagaimana cara kita mengangkat, ya, dengan tepat, dengan hikmat Tuhan. Perlu mengungkapkan keberdosaan secara tepat, dengan cara yang persuasif, dengan cara yang elegan, dengan cara yang lembut, supaya mereka mampu merespon dengan baik. Saudara, saya rasa ini adalah cara yang indah. Ya, tujuan kita adalah menyadarkan mereka akan dosa dan kemudian membuat mereka bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya. Itu adalah tujuan kita. Maka yang kita tawarkan kepada setiap orang yang belum percaya adalah kasih karunia Allah yang besar, yang melimpah-limpah. Dan hanya satu jalan yang membuat seseorang bisa dibenarkan, seorang disucikan, yaitu melalui darah Yesus Kristus. Saya bersyukur dan saya berdoa supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, terus-menerus berjuang di dalam pemberitaan Injil. Dan poin ketiga dalam strategi kita adalah perlu mengungkapkan keberdosaan secara tepat, yaitu dengan cara-cara yang persuasif. Itu yang Tuhan ajarkan. Kiranya kita terus berjuang, kita terus memberitakan Injil sebagai amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, dan kita kerjakan dengan penuh kasih dan semangat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.